Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarara dari kelas R2G dengan NPM 2021-21-543. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Happy Atma Pratiwi selaku dosen pengampu dari mata kuliah menyimak berbicara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kembali isi kedua ceramah dengan tema yang pertama, yaitu menjemput malam Lailatul Qadar, yang dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Jelani dan Ustadz Bisa Hakam. Dan tema yang kedua yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawakan oleh Kiai Haji Jujun Junaidi dan Kiai Haji Syarif Rahmat. Malam Lailatul Qadar. Ada 3 hal yang bersangkutan dengan surat Al-Qadar, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Qadar dari sisi bahasa sangat tidak asing, karena kita sebagai manusia punya percaya pada qada dan qadar. Qadar artinya penetapan, sedangkan Lailatul artinya malam. Maka malam Lailatul Qadar artinya malam penetapan ajal, rezeki, dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam dunia ini dalam setahun. Yang kedua, Al-Quran yang diturunkan Allah sebagai penetapan baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendakwah ajaran agama Islam, yang ajarannya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dapat dipahami penurunan Al-Quran terjadi 2 tahap, yaitu yang pertama pada 17 Ramadan turunnya ayat pertama di Gua Hiro, surat Al-Alaq. Dan yang kedua malam Lailatul Qadar di langit dunia 30 juz. Ada 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Ramadan yang diberikan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran sebagai kitab yang mulia. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar yang diturunkan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinanti karena penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang mulia kepada umatnya yang mendapatkan hikmah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar turun pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad berpesan agar selalu beramal dengan sungguh-sungguh. Imam Syafi'i mengatakan ia melakukan amalan, ia suka menyempurnakan ibadah di siang hari dalam 10 malam terakhir, sebagaimana orang-orang menambahkan amalan pada malam hari. Beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali khatam dalam bulan Ramadan, yang artinya beliau sudah khatam 60 kali dalam 1 bulan. Imam An-Nawawi, jika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, siapkan waktu beriktikaf atau berdiam diri di masjid, berzikir dan membaca Al-Quran, membaca doa pada malam Lailatul Qadar. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ciri-ciri tersebut tidak diberitahukan secara spesifik di mana malam Lailatul Qadar muncul, tetapi menurut ulama saat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan saat bulan Ramadan, saat malam-malam ganjil. Menurut sebagian ulama yang lain, tanda-tanda yang pertama dapat dilihat oleh semua orang, yaitu malam yang terang tapi tidak berbintang, angin yang berhembus dengan tenang, matahari yang terik tapi tidak terasa panas. Dan ada pula ciri-ciri yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan intuisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
Dia bisa mendengar pepohonan, daun-daun, bebatuan, dan makhluk hidup lainnya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita beralih ke tema yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan oleh Kiai Haji Jujun Junaidi dan Kiai Haji Syarif Rahmat. Arti syukur menyesuaikan hamba Allah terhadap apa yang diberikan Allah, disesuaikan dengan keinginan yang diberikannya. Syukur adalah menyesuaikan pemberian. Allah memberikan panca indera untuk beribadah, maka yang bersyukur adalah orang yang melakukan ibadah. Nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya, bahkan kalkulator pun tidak akan bisa menghitung banyaknya nikmat Allah. Agar kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, bagaimana caranya? Dengan cara hati kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Seringkali kita salah dalam memaknai rasa syukur. Kita merasa bersyukur ketika kita diberikan harta yang berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika harta kita ditarik oleh Allah, maka hilang juga rasa syukurnya. Tapi ternyata ada aspek lain yang patut kita cermati. Kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, dan hal-hal yang ada dalam tubuh kita itu merupakan hal-hal yang patut kita syukuri. Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, tapi karena terlalu banyak, seringkali dianggap itu bukan sebuah kenikmatan. Manusia akan sadar jika kenikmatan tersebut tidak lagi sama. Seperti kedipan mata yang sering berkedip, sering dianggap bukan sebuah kenikmatan dari Allah. Tapi ketika mata sudah tak lagi dapat berfungsi, baru manusia itu sadar jika kedipan mata pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wujud syukur itu adalah dengan pergunakan anugerah Allah sesuai dengan pesanan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita mata untuk bisa memandang apapun yang bisa dilihat dan dipandang. Tapi tidak semua yang bisa dipandang dan dilihat itu boleh kita pandang atau kita lihat. Kenapa manusia harus melihat ke bawah dahulu untuk bisa merasakan syukur? Padahal semua manusia sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan salah satu cara untuk supaya kita bisa bersyukur adalah dengan cara melihat rasa nikmatnya orang. Karena ketika kita melihat ke bawah, kita akan merasa bahwa diri kita merasa di atas dia. Dan pasti kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepemilikan yang kita miliki. Ada banyak orang yang tidak pernah merasa kenyang dengan yang telah Allah berikan. Padahal Allah sudah memberikan batasan-batasan nikmatnya. Dan adapun yang kita inginkan apapun semua yang kita inginkan hari ini itu hanyalah sebuah kenikmatan sesaat. Tugas kita itu ikhtiar. Rezeki itu dijemput, bukan dicari. Gerakan kita itu menjemput rezeki. Kita ini adalah termasuk orang yang suka terhadap permainan duniawi. Kehidupan akhirat adalah sebaik-baiknya dunia. Lantas, bagaimana agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah dalam situasi susah maupun senang? Talkinkanlah la ilaha illallah ke dalam kolbu kita.
maka diri kita sudah menjadi manusia yang bersyukur dalam susah maupun senang. Sekian penyampaian kembali ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.